untuk bangkit dan melejit di tengah krisis. Baik teman-teman semuanya, ya saya sendiri pemilik bisnis asuransi, hotel, kafe, ini sangat merasakan dampak yang sangat luar biasa di era pandemi ini. Nah, untuk itu saya juga tidak mau berlarut-larut dengan dampak yang sangat signifikan di bisnis saya, maka saya harus segera bangkit. Nah, apa sih yang saya lakukan agar saya bisa segera bangkit dan juga bisa melejit di sisa 6 bulan yang ada di tahun ini? Tentunya ada beberapa tips-tips yang saya ingin bagikan kepada teman-teman semuanya. Ya, yang pertama adalah saya akan awali dengan sebuah cerita. Nah, teman-teman, di sebuah desa terjadi hujan yang terus-menerus yang mengakibatkan semua penduduk desa itu harus tinggal di dalam rumah. Nah, selama sebulan hujan turun lebat yang akhirnya mereka tidak bisa keluar rumah. Nah, namun mereka sudah merasa bosan selama sebulan tinggal di rumah. Apa yang mereka harus lakukan? Mereka tetap ingin beraktivitas di luar rumah. Mereka ambil payung, bawa payung itu keluar rumah. Ya, payung tidak bisa menghentikan hujan, tetapi dengan payung mereka bisa bertahan di tengah hujan. Sama teman-teman, untuk bangkit saat ini kita semua harus menyesuaikan diri dengan era new normal. New normal, ya artinya apa? Ya, saat ini kita harus bisa beraktivitas kembali, keluar rumah misalnya, tapi dengan protokol kesehatan, dengan menggunakan masker. Nah, artinya masker dan protokol kesehatan tidak bisa menghentikan virus yang ada di luar sana, tetapi Anda bisa bertahan di situasi pandemi ini. Nah, untuk itu era ketakutan sudah lewat teman-teman, yaitu pada saat bulan Maret akhir ke April itu adalah era ketakutan. Era belajar itu adalah bulan April, Mei, dan sekarang adalah era kebangkitan. Yuk kita bersama bangkit kembali, pulihkan kembali bisnis kita semua. Yang tadinya turun kita harus cepat balik kembali, ya kan? Karena kita harus survive di saat seperti ini. Oke, nah yang kedua, tips yang kedua ya. Teman-teman semua, selama 3 bulan lebih ini, pastinya kita sudah memiliki kebiasaan baru di rumah. Nah, kebiasaan apa itu? Teman-teman harus cek sendiri. Apakah kebiasaannya menjadi bangun siang, mandi siang, nonton drama Korea sampai malam, mungkin main game bersama anak. Nah, atau kebiasaan teman-teman itu adalah lari pagi, sore gitu kan, sehingga semua badan jadi sehat dan hitam. Atau misalnya kebiasaan teman-teman masih menghubungi nasabahnya, halo Pak, Bu, apa kabar, gimana, apakah sudah beraktivitas kembali, ya kan kita ada program baru nih dari perusahaan saya. Nah, atau misalnya kebiasaan teman-teman itu membranding diri teman-teman di sosial media, membranding usaha teman-teman di sosial media, ya, atau misalnya kegiatan teman-teman itu tetap berkomunikasi dengan karyawan, dengan timnya. Nah, menurut teman-teman nih, mana yang aktivitasnya atau kebiasaannya itu bisa mewujudkan goal yang sudah dibuat di awal tahun ini? Ya, tentunya pastinya adalah kebiasaan yang tadi, lari pagi supaya sehat, tetap mengkontak nasabah, ya kan, tetap berhubungan dengan tim, nah tetap melakukan aktivitas bisnisnya seperti biasa, walaupun harus di dalam rumah. Nah, untuk itu, mari kita cek kebiasaan kita masing-masing. Kenapa saya minta Anda cek? Yang namanya kebiasaan, teman-teman ini harus hati-hati ya. Kenapa? Karena yang namanya kebiasaan bisa jadi permanen kalau kita lakukan setiap hari secara terus-menerus selama 90 hari. Ini adalah teori yang sudah dibuktikan oleh para pakar, namanya 90 Days Program. Jika seseorang diprogram aktivitasnya, kebiasaannya, maka dalam waktu 90 hari aktivitas itu akan menjadi permanen untuk selamanya. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Aktivitas mana, kebiasaan mana yang parah itu harus segera dihilangkan. Ya, agar apa? Agar sisa waktu yang ada di tahun ini ya Anda bisa maksimalkan dengan kebiasaan yang memang menunjang untuk mewujudkan goal Anda. Ya, jadi itu sangat penting teman-teman semuanya. Nah, yang ketiga, apa sih yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah belajar. Ya, artinya apa? Di saat seperti ini pasti ada orang-orang yang gerakannya maju, teman-teman. Tapi ada juga yang diam.
Nah, tentunya kita semua pengen maju, pengen bangkit. Ya, gimana sih kok dia masih bisa jualan ya? Gimana sih kok dia masih bisa rekrut ya untuk bisnisnya di asuransi? Nah, pakai virtual lagi. Apa sih yang dia lakukan? Yuk kita cari tahu, kita belajar. Gunakan waktu yang ada untuk menambah ilmu di saat situasi seperti ini, teman-teman. Kenapa? Karena saya yakin di setiap kali ada krisis pasti ada peluang. Ya, yang penting kita jangan diam. Kita jangan merubah haluan bisnis kita, ya kan? Nah, jadi kita tetap fokus dengan bisnis kita, perdalam ilmu yang ada di bisnis kita, cari cara kreatif supaya bisnis kita nantinya atau bahkan dari mulai sekarang bisa tetap menghasilkan, teman-teman. Ya, jadi belajar itu sangat penting. Nah, sekarang kita bukan hanya ingin bangkit, ya. Tentunya di sisa waktu 6 bulan ini kita juga ingin melejit. Tapi tentunya teman-teman tidak mungkin akan melejit kalau bangkit aja belum. Ya, jadi kembali lagi, bangkit itu perlu ya. Dimulai dari mana? Dari diri kita sendiri dulu. Ya, memasuki era new normal, kita harus siap. Ya, kita harus terima keadaannya. Kita lakukan dengan protokol kesehatan, kita berani keluar beraktivitas. Ya, tentunya yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri, ya keadaannya, hari ini sehat apa enggak. Nah, ini penting sekali ya teman-teman. Nah, terus yang kedua, lihat kembali kebiasaan teman-teman selama 3 bulan di rumah. Ya, kebiasaan parah cepat dihilangkan, kebiasaan baik ditingkatkan. Dan yang ketiga, jangan lupa belajar, ya kan, karena dengan belajar yang lain diam, Anda akan gerakannya tetap maju. Oke teman-teman, bagaimana untuk melejit? Ya, untuk melejit tentunya kita harus lihat mindset kita nih. Ya, mindset itu seperti apa? Ya, contoh lah, kalau saya di bisnis asuransi, ya, saya harus memiliki mindset positif mengenai bisnis saya, ya, bahwa asuransi akan booming dengan adanya pandemi, dengan adanya coronavirus, virus di luar di mana-mana, orang akan memerlukan asuransi. Nah, jadi saya setting dulu nih di mindset bahwa kalau ada yang nanya, gimana bisnis kamu? Aduh, bisnis saya lesu. Nah, atau misalnya, gimana bisnis kamu? Wah, sekarang saya kebanjiran order. Ya, bisnis saya banyak yang nanya, gimana sih caranya untuk mendapatkan UP besar? Gimana sih caranya untuk melihat manfaat yang bisa cover coronavirus? Misalnya gitu ya kan. Nah, saya kebanjiran order nih Pak saat ini. Nah, mindset kita ini harus disetting seperti itu, ya kan? Karena saya yakin asuransi akan booming. Ini adalah berkah dan anugerah untuk kita semua yang sedang berada di bisnis asuransi. Ya, setelah kita setting mindset kita, ya, kemudian kita pasti akan merasa yakin. Ya, dengan keyakinan kita, maka omongan kita, tindakan kita akan selaras. Jadi ini sangat penting ya. Setiap kali ketemu orang, kita harus semangat dan kita yakin bahwa kita akan sukses di bisnis ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua seperti apa? Yang kedua adalah ekspansi. Apa itu ekspansi, ya kan? Nah, ekspansi itu artinya di saat orang lain diam, kita expand. Ya, artinya banyak di luar sana yang bisa kita garap lah. Contohnya saya tahun 98 adalah seorang mahasiswa yang pengangguran. Nah, kenapa? Saat itu terjadi resesi sama seperti tahun 2020 ini, ya kan? Dimana orang mau cari kerjaan aja susah. Ya, boro-boro cari kerjaan, yang ada di PHK, yang ada gajinya dipotong. Nah, itu terjadi tahun 98. Akhirnya saya pengangguran, satu-satunya perusahaan yang hanya menerima tenaga kerja adalah industri asuransi. Jadi, di saat seperti ini, teman-teman saya yakin, ya kan, kita bisa mengajak orang lain untuk sama-sama bergabung di bisnis kita. Artinya kita ekspansi, ya, kita ajak mereka supaya bisnis kita bisa menjadi lebih besar. Atau misalnya ya Anda yang punya bisnis kafe misalnya gitu ya. Nah, Anda lakukan ekspansinya seperti apa? Coba lihat apakah bisa dijual makanannya dari rumah gitu kan, membuat ghost kitchen dan lain-lain. Itu ada caranya tersendiri, ya kan? Nah, kemudian teman-teman, apa nih yang ketiga? Kalau kita ingin melejit di tahun ini, new selling skill. Ya, kita tahu khususnya untuk kita yang berada di bisnis asuransi,
nggak mungkin lagi, atau mungkin bisa sih kita mengajak orang untuk bertemu kita, tapi nggak semua orang mau bertemu dengan kita, mau berhadapan face to face ya. Nah, untuk itu kita harus cari cara baru untuk menjual, bagaimana ya dengan digital, agar kita tetap bisa menghasilkan. Dengan telepon Anda bisa melakukan penjualan, melakukan closing. Nah, dengan virtual meeting Anda bisa melakukan closing, Anda bisa melakukan rekrutmen, ya. Atau misalnya Anda yang punya bisnis cafe saat ini, ya mungkin dengan cara yang baru, ya kan, kita broadcast di sosial media, ya kan, seperti itu teman-teman. Kita harus mencari cara penjualan baru, ya. Dan saya yakin jika Anda kembali lagi mau belajar, Anda akan melejit di tahun ini. Tahun ini tinggal sisa 6 bulan, ya. Kalau Anda segera bangkit, bisnis Anda turun dan langsung bangkit, Anda bisa melejit. Ya, tapi kalau bisnis Anda turun, Anda tidak pernah bangkit, akhirnya akan lurus dan lama-lama punah. Nah, ya kalau misalnya mau melejit harus bangkit dulu, ya. Dan saya yakin jika Anda lakukan ketiga ini, mindset Anda dibenerin, lakukan ekspansi di tahun ini, dan juga tingkatkan new selling skill Anda, ya kan, Anda akan melejit di tahun ini. Salam sukses.